Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Axel Jody Prasetya, absen 7 dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tokoh pembaruan Islam terkemuka di dunia, yaitu Muhammad Abduh. Silakan disimak. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905. Biografi Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mahalat Al-Nasr, daerah kawasan Sibrahait, Provinsi Al-Buhairah, Mesir. Dan beliau wafat pada 11 Juli 1905 di Iskandariah yang sekarang menjadi Alexandria dalam perjalanan mengunjungi negara-negara Islam, dan beliau dimakamkan di Mesir setelah disolatkan di Masjid Al-Azhar. Ayahnya, Hasan Hairullah, berasal dari Turki, dan ibunya yang bernama Junainah berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab. Beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga petani di halaman kediamannya. Ketika saudara-saudaranya ikut turut membantu ayahnya dalam mengelola lahan pertanian, maka Muhammad Abduh ditugaskan untuk menuntut ilmu pengetahuan di luar kampung halamannya setelah belajar membaca dan menulis. Beliau juga murid setia dari penggagas paham pan-Islamisme, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, yang menjadi penerus perjuangannya dalam mengobarkan semangat pembaharuan Islam. Muhammad Abduh pernah diasingkan dari Mesir selama 6 tahun lamanya, sejak tahun 1882 karena keterlibatannya dalam pemberontakan Urabi. Salah satu karya Muhammad Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah Al-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Pemikirannya banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah, dan pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam khususnya di Indonesia, salah satunya Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Riwayat pendidikan. Pada usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Pada usia 13 tahun, ia dikirim oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikannya di Masjid Syekh Ahmad di Tanta, Mesir. Pada usia 15 tahun, ia meninggalkan pelajarannya karena menurutnya metode pembelajarannya ia dapat saat pendidikannya di Masjid Syekh Ahmad di Tanta, Mesir tidak sejalan dengan pemikirannya, sehingga ia kembali ke desanya. Pada usia 16 tahun, ia memutuskan untuk menikah. Tahun 1866, ia belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ia mengikuti kajian tafsir Jamaluddin Al-Afghani. Selain itu, ia juga belajar ilmu tasawuf, filsafat, teologi, dan ilmu sosial, serta ilmu-ilmu lainnya. Karya-karya Muhammad Abduh. Yang pertama, Tafsir Juz Amma. Tafsir Juz Amma yang ditulisnya ini menjadi pegangan bagi para guru-guru di Maroko. Yang kedua, Hasyiah ala Dawani lil Aqaid al-Adudiyah yang ia selesaikan di kota Kairo, Mesir pada tahun 1876. Karya ini ditulis oleh Muhammad Abduh ketika berumur 26 tahun. Isinya tentang aliran filsafat, teologi, dan tasawuf, serta berisikan kritikan pendapat-pendapat yang menurutnya salah. Yang ketiga, Risalah Al-Waridah yang ia selesaikan di kota Kairo, Mesir pada tahun 1874. Isinya menyangkut bidang ekonomi dan politik. Yang keempat, Syarah Najh Al-Balaghah yang ia selesaikan di kota Beirut, Lebanon pada tahun 1885. Isinya memuat sebuah uraian mengenai karangan dari Khalifah keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Al-Rad ala Al-Dahriyin yang ia selesaikan di kota Beirut, Lebanon, berisikan tentang terjemahan kitab karangan Jamaluddin Al-Afghani tentang materialisme historis, diterjemahkan dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab, dan selesai pada tahun 1886. Yang keenam, Risalah Al-Tauhid. Karya ini berisikan tentang bidang teologi.
Berikutnya, pemikiran pembaharuan Islam menurut Muhammad Abduh. Yang pertama, bidang keagamaan. Pemikiran tentang bidang keagamaan menurut Muhammad Abduh yang pertama yaitu menurutnya sebab kemunduran umat Islam adalah sifat jumud, taklid, dan gampang membid'ah-bid'ahkan orang atau golongan lain. Yang pemikiran yang kedua yaitu untuk membangkitkan kembali umat Islam. Menurut Muhammad Abduh, umat Islam harus kembali ke ajaran murni Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga harus disesuaikan dengan keadaan modern sekarang. Bidang yang kedua yaitu bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pemikirannya yang pertama yaitu Muhammad Abduh menganjurkan umat Islam untuk mempelajari dan mementingkan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pemikiran yang kedua yaitu untuk memulai memperbaiki sistem pendidikan di Mesir. Muhammad Abduh mulai menerapkannya di Universitas Al-Azhar dengan cara mempermodernkan sistem pendidikan di Universitas Al-Azhar. Pemikiran yang ketiga yaitu Muhammad Abduh juga memikirkan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah untuk mencetak ahli administrasi, ahli militer, kesehatan, perindustrian, ahli pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Bidang yang ketiga yaitu bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Pemikiran di bidang politik dan sosial kemasyarakatan Muhammad Abduh yang pertama yaitu dalam pandangannya bahwa apapun bentuk pemerintahannya, Muhammad Abduh menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian, ia mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Pemikiran yang kedua yaitu dengan kekuasaan politik, Muhammad Abduh menghendaki agar prinsip-prinsip ajaran Islam dapat dijalankan oleh yang mempunyai hak, yaitu umat Islam dan wewenang pemerintahan. Pemikiran yang ketiga, beliau juga memikirkan tentang emansipasi terhadap kaum wanita, yaitu meminimalisasi adanya ketidakadilan dan diskriminasi gender terhadap kaum wanita melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan serta pendidikan mereka. Berikut kalimat fenomenal yang pernah diucapkan oleh Muhammad Abduh. Aku pergi ke negara barat. Aku melihat Islam namun tidak melihat orang Muslim. Dan aku pergi ke negara Arab. Aku melihat orang Muslim namun tidak melihat Islam. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.